Bab 16, Frustrasi. Rumah lelang memiliki proses peninjauan yang sangat ketat, khususnya terhadap barang yang mereka jual. Jika tidak, barang palsu dan replika akan berhasil lolos dan reputasi rumah lelang akan menderita kerugian. Bagi rumah lelang, reputasi adalah segalanya. Seorang pria parubaya menyapa Lin Min, lebih tepatnya, memblokirnya, dan bertanya, "Pak, ada yang bisa saya bantu?" Lin Min mengenakan jubah bersih dan segar dan dia tampak seperti warga negara kaya lainnya. Namun tingginya beberapa inci lebih pendek dari pria dewasa. Selain itu, suaranya belum sepenuhnya matang, sehingga tidak mungkin untuk menutupi fakta bahwa ia adalah seorang anak muda yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Oleh karena itu Lin Ming hanya berkata dengan suaranya sendiri, "Saya di sini untuk penilaian rune prasasti." Oh, pria parubaya memandang Lin Ming agak curiga. "Bolehkah aku melihat tulisanmu?" Padahal, sopan santun pria ini sudah sangat sopan. Seorang anak berusia 15-16 tahun yang datang ke rumah lelang untuk menilai beberapa prasasti sudah terasa aneh. Harganya seringkali naik hingga lebih dari 1000 tael emas. Kebanyakan orang mempunyai kecurigaan yang kuat bahwa ini hanyalah lelucon belaka. Setelah Lin Ming mengeluarkan kertas simbol, pria parubaya itu mengerutkan kening saat dia menyadari kualitasnya yang buruk. Ini adalah kertas simbol paling dasar dan murah yang tersedia di pasaran dengan harga 1 atau 2 tael emas untuk selusin. Walaupun harga kertas lambang tidak mempengaruhi kualitas prasasti, namun tetap menjadi tanda status ahli prasasti. Tentu saja mereka tidak akan pernah menggunakan kertas simbol semacam ini. Mereka biasanya menggunakan kertas simbol berkualitas tinggi yang masing-masing berharga beberapa tael emas, untuk memamerkan hasil prasasti mereka. Namun ada energi samar yang terpancar dari kertas simbol dan pria parubaya itu dapat memastikan bahwa ini adalah produk yang lengkap dan nyata, bukan lelucon. Dia memandang Lin Ming dan bertanya, "Apakah Anda memiliki semacam sertifikat yang menyatakan master prasasti mana yang menciptakan ini?" Lin Ming menggelengkan kepalanya. "Baiklah, ikut aku." Pria parubaya memimpin Lin Ming melewati lorong ke ruang penilaian di belakang rumah lelang. Pria di ruang penilai mengenakan pakaian hitam tidak bergaris, dan tampak seperti seorang kakek keras berusia 50-an atau 60-an. Lin Ming juga memperhatikan tanda di depan pria yang menulis, "Penilai tingkat lanjut." Pria berjubah hitam itu mengambil kertas simbol ini di tangannya dan mencatat bahwa prasasti itu ditempatkan pada kertas yang lebih rendah, tetapi dia tidak mengungkapkan ekspresi apapun yang menunjukkan bahwa dia merasa jijik atau skeptis. Sebaliknya, dia mempertahankan sikap tenang dan diam-diam mengenakan sepasang sarung tangan putih dan mencurahkan seluruh perhatiannya pada penilaian yang sungguh-sungguh dan praktis terhadap karyanya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang profesional sejati. Namun penilai baru saja memulai ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit lebih serius, dan menatap Lin Ming. "Jika saya tidak salah, orang yang menciptakan simbol prasasti ini, kekuatannya tidak boleh melebihi tahap transformasi tubuh tingkat ketiga. Simbol prasasti akan selalu membawa sedikit petunjuk tentang kekuatan jiwa pembuatnya. Penilai dapat menilai tingkat budidaya seni bela diri pencipta melalui jejak-jejak ini. Sejak Lin Ming menciptakan kertas prasasti, jejak kekuatan jiwa secara alami akan menjadi lemah, tapi karena dia mempraktikkan formula kekacauan primal sejati, yang luar biasa, kekuatan jiwa jauh lebih tebal daripada rata-rata seniman bela diri. Jika penilai mengetahui bahwa prasasti itu dibuat oleh seorang anak laki-laki pada tahap transformasi tubuh tingkat pertama, dagunya pasti akan jatuh ke tanah. Lin Ming tahu bahwa tidak ada cara untuk menyangkal hal ini, jadi dia mengangguk. Satu-satunya pria yang menarik napas tajam, lalu menghela nafas, "Tidak kusangka ada bakat seperti itu dalam generasi muda." Budidaya transformasi tubuh tingkat ketiga yang sepele dapat menggambar simbol prasasti. Ini mengejutkan. Biasanya, ahli prasasti cenderung berasal dari generasi yang lebih tua, dan sebagian besar berada di atas batas penempaan tulang. Bahkan banyak yang berhasil menembus batas kondensasi denyut nadi dan bahkan ada yang berhasil menembus batas pralangit. Mungkin transformasi tubuh tingkat ketiga ini hanyalah seorang magang master prasasti, dan kebetulan beruntung dan membuat prasasti yang sukses. Namun anak laki-laki ini membawa 4 prasasti yang sama, yang sungguh menakjubkan. Lin Ming mendengar pujian orang tua itu dan berpikir semuanya berjalan baik, tapi dia tidak berharap orang tua itu berubah pikiran. Itu adalah simbol prasasti yang lengkap dan nyata, namun penciptanya hanya seorang murid, oleh karena itu kami tidak dapat mengidentifikasi peningkatan kekuatan yang akan diberikan atau keutuhan prasasti tersebut. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa seorang magang umumnya terbatas dalam kuantitas dan kualitas, dan sangat sulit untuk menyelesaikan desain prasasti yang banyak sekali dan rumit. Bahkan jika simbol itu meningkatkan kekuatannya sebesar 10%, jika simbol itu tidak dapat ditempatkan pada peralatan yang unggul, maka kita tidak dapat melelangnya karena produk yang gagal akan merusak reputasi rumah lelang. Prasasti hanya digunakan pada peralatan unggul, karena hanya peralatan unggul yang kokoh dan cukup kuat memusatkan kekuatan jiwa dan energi seniman bela diri dalam pertempuran. Karena prasasti tersebut mengubah kekuatan jiwa, setidaknya harus berada pada level itu. Oleh karena itu, barang dengan kualitas paling rendah yang akan dicantumkan seseorang setidaknya memiliki beberapa ribu tael emas. Peralatan ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh rata-rata orang. Bahkan junior dari keluarga aristokrat harus berkultivasi setidaknya hingga tingkat perubahan otot atau tulang agar dapat dianggap memiliki senjata berkualitas tinggi. Misalnya, Wang Yigao memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik,
namun karena tingkat budidayanya rendah, meskipun ia menggunakan pedang biru yang bagus, bukan berarti itu adalah harta karun. Pedang biru itu hanya 200 tael emas. Berapa kali kamu dapat mengukir pada senjata dibatasi? Pada dasarnya, itu hanya satu kali. Setelah sebuah prasasti, yang lain tidak dapat ditempatkan di atasnya. Kalau dipikir-pikir, siapa yang akan menghabiskan beberapa ribu tael emas untuk sebuah senjata, hanya untuk memasang tulisan yang asal-usulnya meragukan. Oleh karena itu, pasar prasasti untuk peserta magang tidak ada. Lin Ming mengharapkan hasil ini dan berkata, saya hanya perlu melelang 3, yang terakhir dapat Anda gunakan untuk eksperimen. Setelah prasasti dibuat, terlalu sulit untuk menguji hasilnya. Bahkan penciptanya hanya bisa menebak keefektifannya. Ketika seorang seniman bela diri membeli sebuah prasasti, dia pada dasarnya mempertaruhkan keberuntungannya, sehingga ahli prasasti tingkat tinggi diterima dengan baik karena mereka memiliki reputasi untuk menjamin keefektifan produk mereka. Sangat sedikit orang yang akan membeli prasasti milik master yang tidak dikenal, apalagi milik magang. Itu hanya berjudi dengan uang berharga mereka sendiri. Penilai berkata, tentu saja. Namun, eksperimen tersebut perlu dilakukan dengan peralatan Anda sendiri. Lin Ming tiba-tiba terdiam. Senjata bernilai beberapa ribu tael emas. Dia mengira mustahil bagi rumah lelang untuk dengan santainya memasang senjata senilai beberapa ribu tael emas untuk diuji sebagai percobaan. Jika Lin Ming adalah master prasasti maka segalanya mungkin akan berbeda, karena master memiliki reputasi dan prasasti mereka tidak perlu diuji. Apalagi pihak balai lelang akan dengan senang hati berhubungan baik dengan sosok seperti itu dan bahkan menyediakan senjatanya sendiri. Pada momen nilai tertinggi Lin Ming, dia hanya memiliki 800 tael emas. Di mana dia bisa mendapatkan senjata yang bernilai beberapa ribu tael emas untuk diukir sebuah prasasti. Dia tidak repot-repot berdebat atau mengatakan hal lain. Dia bisa saja mengatakan bahwa tidak mungkin peralatan mereka akan hilang, tapi tidak ada alasan untuk mempercayainya, karena kekuatan jiwa pada prasasti itu terlalu lemah. Jadi Lin Ming mengambil 4 kertas simbolnya dan berbalik untuk meninggalkan rumah lelang resmi Sky Fortune. Maaf, tapi kami memerlukan bukti yang diberikan oleh asosiasi prasasti, atau notaris yang ditandatangani diberikan kepada pembuat prasasti. Di pameran dagang Sky Fortune City, pedagang itu langsung menolak Lin Ming setelah melihat usianya. Ini adalah penolakan yang sopan. Setelah itu Lin Ming pergi ke beberapa toko swasta dan sikap orang-orang ini bahkan lebih buruk lagi. Ia mencoba paviliun perdagangan transaksi prasasti yang berada di bawah yurisdiksi asosiasi perdagangan. Toko itu mewah dan mewah dengan 6 lantai, masing-masing dipenuhi dengan bangunan kelas atas dan menawarkan suasana mewah. Semuanya mahal, tidak ada yang murah, barangnya berkisar antara beberapa ratus hingga beberapa ribu tael emas. Bahkan para pemilik toko pun bersikap sombong. Jika tuan muda kaya datang, maka mereka akan sopan dan menawarkan teh, kata-kata baik, dan penjilatan yang tiada henti. Namun bagi para penjual yang malang, mereka hanya menerima sepatu bot lurus ke belakang. Beberapa bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun, dan hanya mengusirnya dengan tidak sabar. Dengar nak, jangan membuat masalah di sini, kamu menghalangi bisnisku yang baik. Hei kamu, ini bukan tempat di mana anak kecil harus datang. Oh, hai pelanggan, apa yang kamu butuhkan? Ayo lihat. Haha nak, jangan coba-coba menggodaku di sini, aku sudah tertawa hari ini. Ini hanya tisu toilet, dan Anda menggambar api kecil di tisu toilet ini. Apakah menurut Anda itu sebuah prasasti? Haha. Bab 17, Lan Yunyu. Dalam kurun waktu 1 hari penuh, Lin Ming telah mengunjungi 2 rumah lelang, sebuah pameran perdagangan, dan juga 5 paviliun perdagangan harta karun yang didirikan oleh keluarga terhormat, namun ia belum menemukan pembeli. Saat dia kembali ke Great Clarity Pavilion, Lin Ming menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa menjual beberapa prasasti akan sangat sulit. Namun ini hanyalah sebuah kemunduran kecil. Ejekan dan cemoohan yang meremehkan tidak berpengaruh pada Lin Ming, yang rasa sakit dan penderitaannya dalam mengembangkan seni bela diri telah melebihi rasa sakit psikologis yang akan dia alami beberapa kali. Bahkan jika Zuyan mengejeknya tentang Lan Yunyu, latar belakang keluarganya yang miskin, budidayanya yang lebih rendah, tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi hati seni bela diri Lin Ming. Dia menyimpan kertas simbol dan mulai mempraktekkan formula kekacauan primal sejati. Meskipun dia telah berlatih teknik prasasti setiap hari di bulan ini, dia masih berhasil meluangkan waktu untuk berlatih formula kekacauan primal sejati. Sekarang, dengan kerja kerasnya, True Primal Chaos Formula telah menyelesaikan keseluruhan level pertama. Budidaya seni bela dirinya sendiri juga berada di puncak transformasi tubuh tingkat pertama. Dengan kekuatan 9 batu dan kepalan tangan yang mampu menghancurkan kayu besi, ini bukti dia berada di puncak transformasi tubuh tingkat pertama. Latihan kekuatan 9 batu setara dengan 900 jin. Ini adalah puncak transformasi tubuh tingkat pertama. Tapi kenyataannya kekuatan Lin Ming saat ini tidak kurang dari 1000 jin. Hal ini disebabkan oleh pengaruh Chaotic Virtuous Combat Meridian pada latihannya, dan tidak hanya itu, kekuatannya pun meningkat setiap hari. Namun, Lin Ming sebenarnya masih terjebak dalam transformasi tubuh tingkat pertama. Setelah dia mengedarkan kekuatan jiwanya dengan formula kekacauan primal sejati, Lin Ming mulai fokus pada pemahamannya tentang tulang.
Waktu pelepasan tulangnya sendiri telah mencapai tingkat kemahiran dan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan binatang buas tingkat 2 tidak cukup untuk memenuhi permintaan latihannya. Sayangnya, bahkan di Great Clarity Pavilion, binatang buas tingkat 3 sangat langka. Lin Ming ingin berlatih pada binatang langka ini tetapi tidak mampu. Jadi dia memikirkan sebuah ide, dan mulai menggunakan bagian belakang pisau yang rata untuk menghilangkan tulang. Biasanya, seseorang yang melakukan deboning akan menggunakan pisau paling tajam yang mereka bisa, atau bahkan kapak atau alat tajam lainnya. Deboning juga sering kali memakan waktu seharian penuh untuk menghabisi binatang buas tingkat kedua. Tapi Lin Ming sebenarnya menggunakan bagian belakang pisau yang sangat tebal untuk menghilangkan tulang. Itu sungguh sulit dan mustahil, pisaunya terasa seperti memotong batu padat, dan setiap inci membutuhkan usaha dan kekuatan yang sangat besar. Hal ini memaksa Lin Ming untuk terus-menerus melelahkan kemampuan fisiknya hingga batasnya saat merasakan keterampilan tersebut. Sebelumnya, makan semangkuk nasi memerlukan waktu lebih lama dibandingkan mengupas abis tulang binatang buas tingkat kedua, namun kini 2 jam masih belum cukup untuk menyelesaikannya. Bahkan setelah dia melakukannya, dia basah oleh keringat. Syukurlah hasilnya masih bagus dan dia memotong potongan daging dengan rapi seperti sebelumnya. Jika Great Clarity Pavilion tahu bahwa Lin Ming sedang menyelesaikan deboning binatang buas tingkat kedua ini hanya dengan punggung pisau, mereka tidak hanya akan memeriksa Lin Ming ke rumah sakit terdekat, tetapi juga akan memeriksa diri mereka sendiri. Setelah latihan malam, Lin Ming lelah sampai ke tulangnya. Dia benar-benar lupa tentang masalah prasasti dan langsung tertidur. Setelah istirahat malam yang nyenyak, Lin Ming bangun sebelum fajar dan menuju ke tempat rahasianya di pegunungan Zhou untuk berlatih seni bela diri. Dengan serangan demi serangan, matahari mulai terbit ke langit. Pada saat ini, seorang anak laki-laki mendekat dari tempat terbuka. Dia adalah seorang anak laki-laki tinggi dan tampak sehat berpakaian putih. Saudara Lin, mengapa kemarin Anda bertanya kepada saya di mana menjual simbol prasasti? Apakah kamu benar-benar selesai mengukirnya? Anak laki-laki ini tepatnya adalah Lin Xiaodong. Kemarin sekitar waktu ini, Lin Ming bertanya kepadanya dan dia menjawab tanpa berpikir. Tapi setelah memikirkannya lebih dan lebih lagi, dia menyadari bahwa tidak mungkin Lin Ming bisa membuat prasasti apapun. Meskipun Lin Xiaodong tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prasasti, dia masih tahu bahwa mustahil bagi Lin Ming untuk membuat simbol prasasti yang lengkap. Kemungkinan besar itu adalah produk yang jelek atau setengah jadi, dan jika dia membawa sesuatu seperti itu ke pameran perdagangan untuk dijual, maka para pedagang kemungkinan besar akan memukulinya karena menjadi penipu. Lin Ming tersenyum dan mengangguk, saya menyelesaikan beberapa. Hati Lin Xiaodong menegang, kamu membawanya untuk dijual. Tapi saya tidak menjualnya. Diharapkan dia tidak menjual satu pun, para pedagang ini tidak bodoh. Lin Xiaodong menilai temannya dengan sedikit khawatir. Mata anak anjingnya dipenuhi kecemasan saat dia bertanya, Saudara Lin, kamu tidak dipukulikan. Lin Ming tertegun diam. Adik laki-lakinya ini benar-benar memiliki imajinasi yang liar. Dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu temannya, saya benar-benar menyelesaikan simbol prasasti, dan saya bukan penipu bekas, mengapa saya harus dipukuli? Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan 4 kertas simbol yang telah dia kerjakan selama sebulan terakhir dan menunjukkannya kepada Lin Xiaodong. Dia tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Namun, begitu Lin Xiaodong melihat keempat kertas simbol ini, wajahnya langsung menegang karena ngeri. Kemunculan kertas simbol ini benar-benar mengerikan juga untuk dilihat. Dia menduga bahwa prasasti Lin Ming mungkin kelas 2, atau bahkan cacat, tapi ini terlalu berlebihan. Kertasnya berwarna kuning tebal, hanya tampak seperti tisu toilet yang terlalu sering digunakan. Hanya orang bodoh yang mau membelinya. Lin Xiaodong telah melihat beberapa kertas simbol oleh ahli prasasti sebelumnya dan kertas itu selalu cerah, lembaran bersih dengan warna berkilauan. Lin Xiaodong tampak seperti baru saja makan bubur basi. Dia tersenyum kering. Oh saudaraku yang manis. Dia tidak berani mempermalukan Lin Ming, yang mungkin menderita. Dia hanya bisa memikirkan beberapa ratus tile bahan yang sudah melebihi tisu toilet bekas. Hati Lin Xiaodong langsung terasa sakit. Ini sungguh membuang-buang uang. Lin Ming memperhatikan ekspresi Lin Xiaodong telah berubah, dan dia bisa menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Dia hanya menyimpan kertas simbol itu. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan hal ini secara memadai kepada Lin Xiaodong dengan cara yang dia bisa mengerti. Saudara Lin, saya harus mengatakan dengan bakat dan usaha Anda, cepat atau lambat Anda akan menembus periode kondensasi denyut nadi. Kenapa repot-repot dengan ini? Lin Xiaodong memutuskan untuk mencoba pendekatan wortel untuk membujuk teman baiknya. Tongkat itu jelas tidak berfungsi. Lin Ming tersenyum dan tetap diam. Lin Xiaodong tidak salah. Bahkan jika dia tidak peduli dengan tulisannya, itu hanya masalah waktu sampai dia mencapai fase kondensasi denyut nadi. Bahkan fase Hautian atau bahkan fase Xiantian dalam dongeng tidak akan terlalu sulit. Namun mengembangkan jalur perang adalah perjuangan sehari-hari, dan waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia tidak meningkatkan kultivasinya secepat yang dia bisa saat dia masih muda, hal itu hanya akan menjadi semakin sulit seiring bertambahnya usia. Jika dia tidak menggunakan obat-obatan khusus atau benda-benda magis dan hanya mengandalkan usaha tekunnya sendiri, bahkan jika dia memiliki dasar yang kuat, hal itu masih memerlukan banyak waktu. Waktu yang Lin Ming tidak mampu habiskan. Oleh karena itu, dia perlu menghasilkan uang dengan menggunakan teknik prasasti dan mengambil jalan pintas sebanyak yang dia bisa.
Dia berkata, Xiaodong, kamu kembali dulu, masih ada beberapa urusan yang harus aku urus. Penting, Saudara Lin, kamu tidak berpikir untuk menjual kertas simbol ini kan? Lin Ming tertawa dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu khawatir, saya sudah tahu bagaimana keadaannya. Saat dia mengatakan ini, Lin Ming sudah melewati beberapa puluh meter ke kejauhan. Sial, Lin Xiaodong melihat Lin Ming menghilang dan hanya bisa mengutuk punggungnya. Dia tahu Lin Ming telah memutuskan jalannya dan dia tidak bisa mengubahnya. Saudaraku, oh saudaraku, harap berhati-hati. Meskipun Lin Ming benar-benar memiliki kemauan dan aspirasi yang kuat, beberapa hal bahkan berada di luar kendali surga. Meski terdapat banyak toko di Sky Fortune City, jumlah yang memiliki kualifikasi untuk menjual simbol prasasti tidak banyak. Termasuk rumah lelang dan pameran dagang, jumlahnya kurang dari 30. Dalam hal ini, Lin Ming telah mengunjungi sebagian besar dari mereka, dan tanpa kecuali telah ditolak dari semuanya. Hanya saja dia hanya seorang magang. Kadang-kadang seorang pekerja magang beruntung dan menciptakan produk yang lengkap, tetapi tidak ada yang mau menyia-nyiakan senjata berharga mereka untuk produk yang meragukan seperti itu. Lin Ming sedikit kecewa dengan kemunduran ini, tapi itu tidak mempengaruhi dirinya. Dalam benaknya dia tahu bahwa dia hanya memerlukan waktu lagi dan dia akan melihat hasil kerja kerasnya. Anda ingin menjual kepada kami prasasti konsinyasi ini. Apakah kamu bercanda denganku, anak kecil? Kamu masih sangat muda namun kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak jujur. Ini tidak bisa dijual. Pergi dan jangan tunda aku dalam berbisnis. Kamu menghalangi jalan. Pemilik toko di Hundred Treasure Hall dengan tidak sabar mengusirnya. Perilaku pemilik toko swasta selalu lebih buruk daripada rumah lelang yang lebih profesional. Lin Ming tidak terlalu mengambil hati ini, tapi saat dia berbalik dia melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah wajah yang sangat cantik, tapi dia juga enggan melihatnya. Tak jauh darinya ada dua orang gadis yang mengenakan gaun berwarna kuning muda. Salah satu dari mereka adalah orang yang melewatkan pertemuan yang dijanjikan beberapa bulan lalu, dan menemani Zuyan pergi ke 7 rumah bela diri yang mendalam, Lan Yunyu. Lan Yunyu juga baru saja tiba, dan dia melihat ke bawah pada 4 kertas simbol ceroboh di tangan Lin Ming, dan memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkan oleh pemilik toko. Kulitnya yang berembun berubah. Lan Yunyu belum pernah melihat kertas simbol prasasti sebelumnya, tetapi bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan menghubungkan benda-benda dongeng itu ke kertas kasar di tangan Lin Ming. Dia menduga Lin Ming menjual kembali barang, beberapa barang tidak berharga mahal, dan mereka akan mencoba membeli barang-barang tersebut dan menjualnya di pasar yang lebih umum dan kelas bawah dengan selisih harga. Pekerjaan semacam ini mempunyai keuntungan yang rendah, dan yang paling penting, ini bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan percaya diri. Juga, keluarga Lin Ming tidak kaya, dan dia harus menanggung biaya budidaya seni bela diri bersama dengan biaya hidup sehari-hari. Dia pasti kekurangan uang akhir-akhir ini, dan karena itu mencoba apapun yang dia bisa. Dengan pemikiran itu, Lan Yunyu menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan sesuatu dalam situasi ini. Dia merasa seolah-olah apapun yang dia katakan mungkin melukai martabat Lin Ming, tapi dia juga tidak bisa berpura-pura bahwa dia tidak terlihat seperti dia. Saat ini pemilik toko telah melihat Lan Yunyu, dan cangkir jeleknya segera tersenyum menyambutnya. Dari dulu hingga sekarang, dia seolah-olah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Nona muda ini, barang apa yang ingin kamu beli? Kemarin kamu membeli pedang, apakah mudah digunakan? Oh iya? Lalu bagaimana dengan tuan muda yang kemarin menemanimu, apakah kalian datang bersama? Saya tidak melihatnya. Jelas sekali penyebutan tuan muda oleh pemilik toko mengacu pada Zuyan. Melihat senyum di wajah pemilik toko, Lin Ming juga tahu bahwa terakhir kali Zuyan datang ke sini bersama Lan Yunyu, pemilik toko telah menghasilkan banyak uang. Lan Yunyu tidak berpikir bahwa pemilik toko akan menyebut Zuyan saat ini, yang hanya membuat situasi semakin canggung dan tegang. Dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun dengan Zuyan, tetapi dia menahan kata-kata itu di ujung lidahnya. Wajahnya memucat dan dia menguatkan dirinya. Dia bukan gadis kecil lagi, dan dia harus memahami hal ini dengan jelas. Cepat atau lambat dia akan menikah dengan keluarga Su, dan meskipun dia tidak menyukai Zuyan, tapi demi tujuannya, dia telah menyerah pada takdirnya dan memilih jalan pengkhianatan. Setelah kecanggungan yang sedikit lebih tegang, Lan Yunyu bertanya dengan suara rendah, sudah lama tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, Lin Ming menjawab dengan tenang. Apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, dia tidak ingin memikirkan hal ini. Baiklah, jika kamu benar-benar baik-baik saja, lalu bagaimana kamu bisa berada di sana? Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun menderita kesakitan saat berkultivasi, sementara juga harus mengkhawatirkan mata pencahariannya sendiri, dan mengalami cemoohan orang lain, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Lan Yunyu tahu kekeras kepalaan Lin Ming, tapi melihat penampilannya seperti ini, dia hanya bisa mendesak, kamu tidak berpikir untuk kembali. Kembali kemana? Haha, apa kamu menyuruhku menyerah pada seni bela diri? Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa budidaya seni bela diri berbahaya bagi tubuh. Jika kamu tidak mempunyai cukup uang untuk membeli obat, maka mudah untuk menderita cacat permanen. Lan Yunyu menghela nafas, dan pandangannya tertuju pada kertas simbol di tangan Lin Ming. Uang yang diperoleh dari menjual kembali beberapa barang kecil tidak cukup untuk menunjang kebutuhan budidaya pencaksilat.
Menurutku kamu belum menderita apapun, aku tahu kamu tidak mau mendengarkan, tetapi aku tidak ingin berpikir bahwa di kemudian hari satu-satunya hal yang akan kamu lakukan hanyalah berbaring di tempat tidur. Mendengar kata-katanya yang tulus, Lin Ming tersenyum dan berkata, terima kasih atas nasihatnya, tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke gambar api indah yang menyala di kertas simbol dan berkata, jalan seniman bela diri itu seperti nyala api ini. Berlatih pencak silat hanya akan menimbulkan rasa sakit. Bahayanya tidak terhitung banyaknya dan jalannya penuh dengan rintangan. Setiap orang yang berjalan melewatinya pada akhirnya akan berubah menjadi abu, tetapi seniman bela diri sejati akan terlahir kembali dari abu tersebut. Sekalipun aku hanya seekor ngengat kecil dan lemah, aku akan masuk ke dalam api tanpa ragu-ragu. Aku akan melawan takdirku demi satu dari sejuta kesempatan untuk mengalami samsaraku sendiri dan terlahir kembali menjadi burung phoenix yang menyala-nyala. Dan bahkan sekarang, aku bukan lagi seekor ngengat. Lin Ming mengucapkan kata-kata itu dengan senyum tipis. Dia menyimpan kertas simbolnya dan diam-diam pergi, hanya menyisakan siluet punggungnya yang kesepian namun bangga. Lin Ming meninggalkan Hundred Treasures Hall seperti ngengat menuju cahaya. Inilah inti seni bela dirinya. Ini adalah daunnya. Dia akan bertahan sampai hari dia mencapai nirwana. Dia tidak akan beristirahat sampai hari di mana dia akan terbang ke angkasa. Bab 18, terjual. Perhentian terakhir Lin Ming adalah rumah lelang Red Maple. Lin Ming tidak memiliki ide sukses apapun, dan saat dia berpikir, juru lelang rumah lelang yang cantik telah keluar untuk menolaknya. Namun wanita cantik ini merasa bahwa Lin Ming telah diperlakukan tidak adil, jadi dia memberinya dua saran. Pertama, dia harus mencoba asosiasi prasasti. Mungkin mereka tertarik membeli kertas simbolnya untuk koleksi atau keperluan pendidikan. Biasanya simbol prasasti tingkat magang relatif jarang karena rasio keberhasilan yang rendah, namun Lin Ming memiliki 4, jadi bahkan lebih dari itu. Kedua, dia bisa mencoba menuju alun-alun kota dan menjajakan barangnya di sana. Lin Ming belum pernah pergi ke asosiasi prasasti sebelumnya. Dia tidak memiliki kredensial master prasasti asli, dan bahkan master prasasti tingkat atas tidak akan dapat melihat misteri di balik prasasti Lin Ming. Perbedaan antara teknik prasasti Sky Fortune Kingdom dan teknik realem para dewa terlalu besar. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Ming adalah pergi ke pusat alun-alun kota, dan berharap bisa menjual kertas simbolnya di sana. Sayangnya, tidak mungkin mendapatkan harga yang layak. Meskipun alun-alun kota merupakan pusat perdagangan tingkat bawah, namun tetap merupakan bangunan resmi yang didukung oleh pemerintah. Di sini ada berbagai macam barang yang bisa dijual dengan komisi. Pusat perdagangan akan menerima 5%, tetapi reputasi pusat tersebut terkenal, dan tidak ada rasa takut ditipu, sehingga banyak orang memilih untuk melakukan itu. Batasan kualitas untuk memasuki pusat perdagangan rendah, asalkan asli dan bukan tiruan, maka barang apapun bisa dijual dengan harga pantas. Simbol prasasti Lin Ming secara alami adalah real deal, ini tidak ada yang bisa menyangkal, tapi itu hanya karya magang sehingga nilainya rendah. Setelah penilai pusat perdagangan memeriksa barang-barangnya, pria gemuk itu menawarinya harga awal 100 style emas. Mendengar nomor ini, Lin Ming hanya bisa terdiam. Adikmu, apa ini? Bahan untuk prasasti itu berharga 7-800 style emas, dan pusat perdagangan menawarkan 100 style emas untuk satu bahan. Jika dia menjualnya dengan harga 100 style emas, Lin Ming hanya akan menerima 400 style emas. Jadi, apakah kamu ingin menjualnya atau tidak? Lin Ming mengatupkan giginya, ya, saya akan menjualnya. Saya akan menjual 2. Lin Ming baru-baru ini menghabiskan semua uangnya. Jika bukan karena gaji besar dan kondisi paviliun kejelasan besar yang baik, dia akan kelaparan di jalanan. Sekalipun dijual dengan kerugian, dia bisa menerima penjualan 2. Adapun 2 lainnya dia hanya akan menunggu sebentar. Hatinya tidak mau menjual 2 yang terakhir dengan harga masing-masing 100 style emas. Tinggalkan alamatmu, kata penilai gemuk itu. Pusat perdagangan hanya bertanggung jawab atas penjualan barang komisi. Hanya ketika orang telah membeli barang tersebut barulah mereka dibayar. Bagi Lin Ming, kedua simbol prasasti ini juga belum memiliki kepastian untuk dijual. Sewa rendah 1 tile emas, sewa menengah 3 tile emas, dan sewa tinggi 5 tile emas untuk sewa 1 bulan. Jika setelah jangka waktu tersebut barang tersebut tidak dapat terjual, barang tersebut akan dikeluarkan dari rak dan uang tidak dapat dikembalikan. Kata penilai gemuk itu. Sial, bahkan ini membutuhkan uang, keberuntungannya benar-benar buruk. Dia menoleh dan memikirkannya. Harga sewa yang tinggi jelas merupakan yang terbaik, disusul dengan harga sewa sedang. Harga sewa yang rendah mungkin adalah sudut yang teduh di mana tidak ada orang yang bisa melihat barangnya. Lin Ming mengeluarkan 5 tile emas dari sakunya, dan menamparkan 3 tile emas di kalengnya. Saya akan mengambil uang sewa sedang. Memikirkan hal itu akan menjadi seperti ini. Prasasti itu tidak diragukan lagi tidak lebih buruk dari seorang master, tapi sekarang hanya dijual seharga 100 tile emas, dan dia juga harus membayar pajak 5% beserta biaya sewa. Dan itu juga tergantung pada apakah seseorang membeli barangnya. Lin Ming menghela nafas. Sangat sulit untuk tidak diketahui. Dia mengembalikan 2 tile emas itu ke sakunya dan memaksakan senyum. Jangankan membeli obat-obatan langka untuk mengembangkan seni bela dirinya, dia akan beruntung jika ada cukup makanan untuk disajikan. Tanpa obat-obatan dan tanpa bahan lain, Lin Ming merasa tidak pantas meminta saudara baiknya Lin Xiaodong untuk meminjam uang.
Oleh karena itu dia tinggal di pegunungan Zhou dan mempraktikkan formula kekacauan primal sejati. Hari-hari berlalu satu demi satu seperti ini. Sudah 7 hari berlalu. Pusat perdagangan alun-alun kota selalu menjadi tempat yang ramai. Beberapa orang dengan penilaian yang baik akan datang ke sini dan berbelanja beberapa barang langka yang salah tempat dengan harga lebih murah. Sungguh menyenangkan menemukan harta karun yang terpendam. Namun orang-orang ini biasanya tidak melihat tanaman obat atau simbol prasasti. Terlalu sulit untuk melihat kualitasnya, sehingga mereka sering melewatkan item ini. Karena ratusan dan ribuan pelanggan telah datang, namun simbol prasasti Lin Ming dengan tenang tetap berada di rak, karena tidak ada yang memintanya. Namun hari ini, seorang pria jangkung, kekar dengan tubuh bagian atas yang besar datang berjalan ke pusat perdagangan. Seluruh tubuhnya dibalut dengan otot-otot yang tebal dan dia memiliki penampilan yang kasar. Dia hanyalah seorang pria yang mengintimidasi. Dia membawa pedang sepanjang 4 kaki di punggungnya, dan berjalan dengan bangga seperti harimau yang mencari masalah. Orang itu memiliki mata yang dingin. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, dia adalah seorang pria yang telah mengalami pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini adalah pembunuh sejati, anak-anak lelaki yang berlatih di rumah bela diri tidak bisa dibandingkan dengan kehadirannya. Melihat orang ini, penilai gemuk itu menyusut. Pria ini berada pada transformasi tubuh tingkat kelima. Pembangkit tenaga listrik di puncak penempaan tulang. Orang ini hanya tinggal selangkah lagi dari periode kondensasi denyut nadi. Tapi satu langkah ini membuat terlalu banyak orang yang tidak bisa menyeberang sepanjang hidup mereka. Apa yang ingin dibeli pelanggan? Penilai gemuk itu berdiri dan menyapa. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat sekeliling, jadi dengan bijaksana penilai juga tetap diam. Pria itu melihat ke sekeliling toko dan sepertinya tidak ada sesuatu pun yang menarik perhatiannya, sampai tiba-tiba, dia menunjuk kedua lembar kertas kuning yang dijepit di antara kaca. Ini adalah simbol prasasti. Ya, ini 100 tael emas. Pria itu berkata dengan sedikit terkejut. Simbol prasasti biasa harganya lebih dari 1000 tael emas, 100 tael emas benar-benar murah. Pemilik toko berkata dengan jujur, ini adalah produk magang prasasti. Tingkat kultivasinya hanya pada transformasi tubuh tingkat ketiga. Peningkatan kekuatan yang ditawarkannya mungkin hanya sampai 10%. 10%? Pria itu mengerutkan kening. Ini sungguh angka yang rendah. Namun sayang, dia tidak mampu membeli simbol prasasti yang bernilai lebih dari 1000 tael emas. Nama pahlawan ini adalah Tai Feng. Latar belakangnya biasa-biasa saja, dan gajinya bergantung pada apa yang disediakan tentara untuknya. Dia harus menafkahi orang tuanya yang sudah lanjut usia serta menyediakan obat-obatannya sendiri, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan emas dalam jumlah besar. Bahkan bukan 1000 tael emas, tapi 100 saja sudah merupakan harga yang lumayan mahal. 1 bulan yang lalu, Tai Feng menemani angkatan bersenjata dalam ekspedisi dan mengambil kepala pemimpin musuh, yang juga berada pada tahap penempaan tulang. Dia mengambil pedangnya sebagai rampasan perang. Pedang ini adalah harta karun langkah manusia. Aturan tentara adalah bahwa harta yang diperoleh adalah miliknya sendiri. Seperti ini, Tai Feng mendapatkan pedang yang berharga. Namun, pedangnya telah rusak, ujung pedangnya telah putus. Harta karun yang tidak lengkap ini hanya dapat menampilkan efek terbatas. Ketika seniman bela diri memusatkan kekuatan jiwanya pada senjatanya, karena pedangnya tidak lengkap, kekuatan tempurnya juga diturunkan. Selain itu, Tai Feng juga kecewa karena pedang itu tidak memiliki simbol prasasti, sehingga kekuatannya bahkan lebih rendah 1 tingkat pun. Tai Feng tidak berpikir untuk mengukir prasasti di atasnya, karena dia tidak mampu membayar harga yang tinggi, dan juga karena pedang itu rusak sehingga bisa dikatakan pedang itu tidak layak untuk sesuatu seperti simbol prasasti. Namun melihat simbol prasasti ini dari seorang murid magang, dia mulai melihat daya tariknya. Umumnya simbol yang meningkatkan kekuatan sebesar 30% akan membutuhkan sekitar 1500 tael emas. Tapi ini hanya meningkatkan senjata sebesar 10%, jadi harganya hanya 100 tael emas. Rasio efektivitas dan biayanya tinggi, namun yang lebih penting, dia mampu membelinya. Besok adalah putaran ketiga turnamen seni bela diri tentara. Lawan berikutnya cukup sulit. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan pedangnya sedikit saja, maka peluangnya untuk menang akan jauh lebih tinggi. Turnamen ini diwajibkan oleh semua seniman bela diri yang berusia 30 tahun. Jika seseorang mendapatkan hasil yang bagus, mereka akan mendapatkan imbalan yang besar, atau bahkan promosi pangkat militer. Eksploitasi militer Tai Feng telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Jika dia menunjukkan hasil yang bagus kali ini, dia mungkin akan diangkat menjadi kapten 10.000 orang. Apalagi dia menginginkan imbalannya. 10 tahun yang lalu ibunya telah memilih obat-obatan herbal sehingga ia dapat terus berlatih seni bela diri dan terjatuh dari tebing serta kedua kakinya patah. Sejak saat itu, dia dikurung di tempat tidur. Tai Feng bersumpah kepada surga bahwa dia akan membeli obat langka pasta giok hitam untuk ibunya. Pasta giok hitam memiliki kemampuan menyembuhkan patah tulang jika dipasang dengan benar. Dengan itu, dia akan bisa menyembuhkan kedua kaki ibunya, dan ibunya akan bisa berjalan lagi. Namun harga obat langka ini adalah 5.000 tael emas. Bagi dia sekarang, itu hanyalah sosok yang tak terbayangkan. Dengan mengingat hal ini, Tai Feng harus meraih kemenangan dengan tangannya sendiri. Besok adalah hari ketiga turnamen, dan bahkan Marsekal Qin Xiao akan hadir secara langsung. Dia adalah sosok nomor 1 di negeri ini.
Tidak mungkin dia bisa kalah dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan. Untuk keluarganya, untuk ibunya. Tai Feng mengatupkan giginya dan berkata kepada penjaga toko, simbol prasasti ini, aku akan mengambilnya. Mustahil. Entah bagaimana, kamu berhasil mendapatkan kembali 95 tael emas. Lin Xiaodong melihat uang kertas di tangan Lin Ming dan tidak percaya itu asli. Dia tidak bisa mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, bahwa orang bodoh yang menyedihkan itu menghabiskan 95 tael emas untuk membeli selembar tisu toilet. Ini 92 tael emas. Kata Lin Ming. Pusat perdagangan alun-alun kota sangat cepat dalam hal uang. Hari berikutnya setelah pembelian mereka menyerahkan keuntungannya kepada Lin Ming. Awalnya 100 tael emas, dan setelah diambil 5%, dan 3 tael emas untuk disewakan, tersisa 92 tael emas. Sebuah simbol prasasti yang seharusnya memiliki nilai minimal 1000 tael emas hanya dijual seharga 92. Lin Ming benar-benar tercengang bahwa orang yang membelinya mendapat untung, tetapi memang benar bahwa mereka yang membelinya mengambil risiko. 90 tael emas tidak cukup untuk membeli obat langka apapun. Itu hanya cukup untuk membeli obat biasa yang bisa menyembuhkan luka. Lin Ming mengangkat bahu dan pergi ke toko obat untuk mencari beberapa bahan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa saat ini di lapangan Armor, sedang berlangsung sebuah turnamen dengan kemegahan dan kemegahan yang tak tertandingi, pertemuan akbar para seniman bela diri. Di lapangan Ten Mile, mengenakan baju besi berat di bawah terik matahari, 10.000 tentara berdiri dalam formasi persegi yang rapat. Jika seseorang mendekati mereka, mereka akan merasakan aura perang, seolah-olah mereka tenggelam di medan perang kuno saat Dewa Kematian berlari ke arah mereka. Ini adalah prajurit kerajaan Sky Fortune yang paling hebat. Bahkan memilih satu secara acak, bukanlah lelucon untuk mengatakan bahwa mereka bisa bertarung melawan 10 prajurit lainnya. Di seberang para prajurit ini terdapat deretan kursi. Di tengah-tengahnya duduk seorang pria yang mengenakan baju besi emas. Meski rambut tebal di pelipisnya sudah mulai beruban, ekspresinya cerah, dan matanya tajam seperti elang. Dia memberikan perasaan kekuatan yang tak terbatas, seorang pahlawan di antara para pahlawan. Ini adalah pria yang kekuatannya telah menyapu negeri Matahari Timur 80 tahun lalu, Marsekal Qin Xiao. Kehadirannya di sini menunjukkan betapa pentingnya turnamen ini. Keluarga Qin juga hadir, termasuk Qin Xingxuan dan gurunya, Tuan Muyi. Muyi sudah berusia 100 tahun. Budidayanya telah mencapai tahap tengah Hautian. Dia juga salah satu master tertinggi Sky Fortune, dan merupakan master prasasti. Bahkan Raja Kerajaan Langit Keberuntungan harus memperlakukannya dengan hormat. Selain keluarga Qin, ada juga ribuan pejabat militer lainnya. Bab 19, Keraguan Muyi. Kerajaan Sky Fortune menjunjung tinggi seni bela diri, terutama di bidang militer. Sebuah turnamen akan diadakan setiap 3 tahun sekali, untuk memilih talenta ke posisi yang lebih tinggi, dan untuk meningkatkan semangat juang para pejuang bela diri. Persyaratan untuk turnamen ini adalah seseorang harus berusia kurang dari 30 tahun dan telah mencapai setidaknya transformasi tubuh tingkat ketiga. Ribuan pesaing akan masuk, dan setelah beberapa tes dan 3 putaran, hanya tersisa 50. Kini babak ketiga dan terakhir kompetisi telah dimulai. Para pesaing telah melalui putaran mereka, dan tak lama lagi hanya tersisa 50. Ini adalah pertempuran terakhir. Para kontestan akan mengerahkan semua kemampuan tersembunyi mereka dan bertarung sekuat tenaga. Panggung akan dipenuhi dengan aura api yang berkobar saat setiap orang bertahan untuk terakhir kalinya. Namun dimulainya kompetisi tidak membuat para petinggi menaruh banyak perhatian. Para pesaing di lapangan sejauh ini memiliki kekuatan yang rendah, atau perbedaan yang terlalu besar di antara mereka. Sejauh ini sudah mencapai ronde ke-20 dan belum ada pertarungan seru. Yang dipedulikan Qin Xiao sejauh ini hanyalah hasilnya. Persaingan sekarang memiliki 2 sisi. Salah satunya adalah putra seorang jenderal, pria tampan berusia 29 tahun yang berada di puncak penempaan tulang. Beberapa tahun terakhir pria ini telah menjalankan banyak misi dan mendapatkan banyak medali dan penghargaan atas pengabdiannya. Kekuatannya telah diperkuat oleh peristiwa-peristiwa ini, dan yang dimilikinya bahkan ada 2 harta karun, pedang dan baju zirah. Pedang itu juga memiliki ukiran dari ahli prasasti, kekuatannya bukanlah masalah kecil. Tapi di sisi lain ada seorang prajurit yang berasal dari keluarga sederhana. Namanya adalah Tai Feng. Bakatnya tidak luar biasa, tapi dia berlatih dengan tekun hingga membuat seseorang kehabisan nafas. Dia tidak takut dalam pertempuran, bahkan ancaman kematian pun tidak bisa membuatnya goyah. Dia telah membunuh banyak musuh dan mendapatkan banyak pahala, bahkan lebih dari anak sang jenderal. Sekarang, Tai Feng juga berada di puncak penempaan tulang. Jarang sekali ada 2 tentara yang memiliki kultivasi serupa dan tinggi pada usia mereka. Setelah membantai musuh-musuhnya di medan perang, di masa depan mungkin saja mereka akan memasuki masa kondensasi denyut nadi dan menjadi pilar negara. Saat wasit mengumumkan kedua pesaing, seorang jenderal berhias perak tersenyum bahagia dan puas. Yang naik panggung adalah putranya. Haha, Pak Tuali, putramu benar-benar membuatmu bangga kali ini. Qin Xiao tersenyum saat mengatakan ini. Jenderal berhiaskan perak ini pernah berada di bawah komandonya dan mereka adalah teman lama. Komandan terlalu sopan. Putra saya yang malang ini telah tumbuh dengan banyak obat-obatan langka dan masih belum menunjukkan banyak harapan, dia benar-benar tidak berusaha untuk sukses. Meskipun Jenderal berjas perak mengatakan ini dengan nada mencela, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia sangat puas dan bangga dengan putranya.
Tai Feng ini mendapatkan hasil yang sangat bagus, tapi dia akan kesulitan untuk menang hari ini. Qin Xiao mengatakan demikian karena perbedaan keterampilan bela diri dan perbedaan peralatan langka. Putra Jenderal berhiaskan perak itu memiliki 2 harta langka, dan mereka juga memiliki ukiran master prasasti untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tai Feng ini berasal dari latar belakang yang sederhana, tentu saja dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Pertarungan ini sepertinya tidak adil, tapi turnamen Sky Fortune Kingdom selalu begitu. Harta dan perlengkapan dianggap sebagai bagian dari kekuatan bawaan seorang prajurit. Di tengah medan perang, karena perbedaan perlengkapan, jika kamu ditebas oleh musuh, bisakah kamu mengeluh bahwa itu tidak adil? Mustahil bagi tentara untuk membekali setiap prajurit dengan perlengkapan langka, maka jika seorang prajurit ingin bersiap, maka latar belakang keluarga juga menjadi bagian dari kekuatannya, bahkan menjadi bagian yang penting. Ketika Tai Feng naik ke atas panggung, dia menghunus pedang 4 kakinya. Qin Xiao menoleh ke arah Mu Yi yang duduk di sampingnya. Tuan Mu Yi, apakah pedang Tai Feng itu juga merupakan harta karun? Mu Yi mengelus janggutnya dan mengangguk, memang harta karun, tapi rusak. Oh, rusak. Setelah Mu Yi mengatakan itu, Qin Xiao juga melihat pedangnya meleset dari ujungnya. Itu benar-benar pedang yang rusak. Mu Yi berkata, peralatan yang rusak tentu saja lebih buruk daripada peralatan utuh. Bukan hanya itu tetapi itu adalah satu-satunya harta karun Tai Feng, sedangkan Li Qi memiliki 2 harta karun. Kedua tingkat budidaya mereka mungkin serupa, tetapi panduan keterampilan bela diri Tai Feng lebih rendah daripada milik Li Qi. Pertarungan ini, Tai Feng akan kalah. Qin Xiao berkata, meskipun dia akan kalah, Tai Feng ini berhasil mencapai sejauh ini dengan pedang yang rusak juga luar biasa. Jika dalam pertempuran berikutnya dia mampu melakukan 20 gerakan, saya mungkin akan dipromosikan ke aula bela diri tentara. Xing Xuan, perhatikan baik-baik pertempuran ini, Anda juga akan memasuki lapisan kelima transformasi tubuh. Meskipun Anda melatih keterampilan bela diri khusus untuk wanita, semua makhluk adalah sama, jadi jika Anda memperhatikannya dengan cermat, itu akan membantu Anda. Beberapa kata terakhir Qin Xiao ditujukan kepada Qin Xing Xuan. Dia dengan sopan mengangguk dan berkata, ya kakek. Segera setelah wasit memulai pertarungan, pria bernama Li Qi itu bergegas maju dengan beberapa serangan sengit. Dia berharap untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dia memiliki keunggulan dalam segala aspek. Semakin cepat dia menyelesaikan ini, semakin baik. Dia mulai menggunakan keterampilan rahasia yang diturunkan melalui keluarga Li, seni pedang 5 gunung suci. Ilmu pedang semacam ini luar biasa seolah-olah ada gunung yang menimpamu. Setiap tebasan dan tusukan disertai dengan rasa kekuatan yang tak tertandingi. Itu mampu secara instan mengalahkan siapapun dengan tingkat budidaya yang lebih rendah. Bahkan dengan kultivasi yang setara, sulit untuk bertahan melawan serangan yang menimpa Anda seperti gunung yang tak terhitung banyaknya. Kebanyakan dari mereka akan menyerah pada serangan dahsyat yang menghancurkan itu. Begitu Li Qi memegang pedangnya, udara dipenuhi desiran angin, seolah-olah seluruh orkestra sedang memainkan lagu pertempuran. Pedang di tangannya adalah 500 jin, itu adalah kombinasi sempurna untuk menampilkan kekuatan luar biasa dari seni pedang 5 gunung suci. Jika kualitas senjata musuh kurang, maka senjatanya akan pecah begitu saja. Tai Feng melihat Li Qi ditebang dan matanya mengeras, kulitnya berubah. Dia mengetahui jurus rahasia Li Qi. Dia menenggelamkan pinggangnya dan memantapkan kakinya. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang yang patah, tubuhnya meletus dengan aliran esensi sejati yang bergejolak yang mengalir ke dalam bilahnya. Menghadapi serangan Li Qi yang luar biasa, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat Tai Feng menuangkan esensi sejatinya ke dalam pedang, jantungnya sedikit berdebar. Esensi sebenarnya mengalir seolah-olah jauh lebih lancar dari sebelumnya. Tai Feng sudah memiliki pedang ini selama beberapa bulan. Sebelumnya, ketika dia menuangkan esensi sejatinya ke dalam pedang, itu seperti menuangkan air ke dalam saluran drainase. Pedang tidak dapat menyerap banyak esensi sejati, dan nyatanya banyak terbuang percuma. Tapi kali ini bilahnya menyedot esensi sejatinya seperti arus yang berputar-putar. Kelancaran penyerapannya tak tertandingi, dan tidak ada satupun perasaan sia-sia. Bagaimana bisa seperti ini? Tai Feng tidak punya waktu untuk berpikir ketika pedang Li Qi menimpanya, jadi dia hanya berteriak dan memotong pedangnya ke atas. Dengan keterampilan bela diri tentara tingkat rendah yang umum, serangan pemusnahan total, ia bertemu dengan keterampilan bela diri rahasia tingkat tinggi Li Qi yang diwariskan melalui keluarganya, seni pedang 5 gunung suci. Bila mereka bertabrakan ketika ledakan keras memenuhi udara. Tabrakan esensi sejati meledak ke udara, dan lantai di area tersebut hancur berkeping-keping. Li Qi terpaksa mundur 3 atau 4 kaki, tapi Tai Feng juga terpaksa mundur beberapa langkah. Cocok secara merata, Tai Feng tersentak dan melihat pedang di tangannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia belum pernah bertarung dengan Li Qi sebelumnya, dan hanya mendengar tentang dia. Setelah serangan itu sekarang, dia akhirnya menyadari betapa takutnya pria ini. Sebelumnya, dia akan menderita beberapa luka ringan, bukan bagaimana dia berhasil mengendalikan pedangnya. Dia tahu dengan sangat pasti bahwa bukan kekuatannya sendiri yang meningkat, tapi pedangnya ini telah berubah, apakah itu karena simbol prasasti kemarin. Tai Feng tidak mengerti persis cara kerja prasasti, tetapi tahu bahwa prasasti dapat memperkuat senjata.
Tai Feng mengira mereka mungkin akan meningkatkan ketajaman bilahnya, tapi setelah mengujinya kemarin pada beberapa pohon, dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda, jadi dia kecewa. Dia tidak pernah menyadari bahwa teknik prasasti menggunakan esensi sejati untuk meningkatkan kekuatan senjatanya. Apakah ini benar-benar simbol prasasti seorang murid magang? Bagaimana bisa begitu sengit? Meskipun dia tidak memahami harga sebagian besar prasasti, di dalam hatinya dia benar-benar tahu bahwa dengan kekuatan dan efek yang begitu kuat, tidak mungkin prasasti ini dapat dibeli hanya dengan 100 tael emas. Hanya dengan tabrakan, Li Qi telah terpukul kembali ke dunia nyata. Pria ini telah melakukan serangan pedangnya dengan pedang patah itu dan mungkin bahkan lebih tinggi. Pria ini, sangat menakutkan. Bagus, Qin Xiao memuji, keterampilan bela diri tentara biasa mampu menahan, keterampilan 5 gunung suci, Li Qi dengan pisau patah. Tai Feng ini bagus, sangat bagus. Tuan Muyi, bagaimana menurut Anda? Muyi mengerutkan alisnya dan kehilangan kata-kata. Meskipun dia dan Qin Xiao memiliki tingkat kultivasi yang sama, dia juga seorang ahli prasasti, jadi pemahamannya tentang harta karun secara alami melebihi Qin Xiao. Dalam serangan singkat beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas melihat bahwa pedang Tai Feng yang patah tidak kalah hebatnya dengan pedang Li Qi. Dan itu karena esensi sejati yang mengalir dari pedang itu bahkan telah mengejutkannya. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat bilahnya yang rusak, dia dapat melihat bahwa itu bukanlah harta karun bermutu tinggi. Mungkinkah karena simbol prasasti? Bab 20, Keterampilan Prasasti. Bang. Saat Tuan Muyi berpikir, Tai Feng dan Li Qi bertabrakan lagi dalam percikan api yang menyilaukan. Keduanya adalah pejuang yang kejam dan kejam, setiap gerakan mereka bertemu langsung dengan gerakan lainnya. Tapi Tai Feng mengandalkan pedang patah untuk menandingi Li Qi secara merata, dan bahkan kecemerlangan esensi sejati yang keluar dari pedangnya jauh melebihi pedang Li Qi. Petik 2 tanda seru petik 2. Dalam bentrokan berikutnya, Li Qi membuat kesalahan ceroboh dan tergores oleh pedang Tai Feng. Meskipun baju besi Li Qi juga merupakan harta langka, pedang lawan mengandung esensi sejati berbahaya yang meresap dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Wajah Li Qi langsung berubah pucat pasi dan dia hampir meludahkan seteguk darah. Bahkan Qin Xiao menyadari bahwa pedang itu aneh. Dia melihat ke arah Muyi dan berkata, sepertinya aku meremehkan pedang itu. Harta karun apa yang ada di langkah manusia? Muyi menjawab, itu jelas merupakan harta karun tingkat rendah dalam langkah manusia. Dia mengetukkan jari-jarinya ke sandaran lengannya sambil memikirkan apa kemungkinan penyebabnya. Pada saat ini, Qin Xingxuan yang telah mengamati pertempuran dengan cermat, membuka mulutnya dan berkata, Tuan, mungkin pada harta karun ini terukir simbol oleh ahli prasasti yang hebat. Muyi berkata, saya juga mencurigai hal ini. Saya sedang memikirkan keterampilan master mana yang dimilikinya. Biarpun pedangnya sudah rusak pada kondisi ini, agar pedang itu mampu menghasilkan kekuatan seperti itu. Saat mereka berbicara satu sama lain, pertarungan di atas panggung telah mencapai akhir. Li Qi telah terluka dan tidak bisa lagi menahan apapun. Sudah waktunya untuk menggunakan tipe ke-6 dari keterampilan pedang 5 gunung suci. Dia baru saja mempelajari keterampilan ini dan menyimpannya sebagai jurus pembunuh di pertandingan terakhir, tapi saat ini dia tidak punya pilihan selain menggunakannya jika tidak, dia akan menderita kekalahan. Li Qi menyilangkan pedangnya di dadanya, dan esensi sejati dalam dirinya mulai bergemuruh ketika dia berkata, Tai Feng, aku mengakui kekuatanmu, kamu adalah master sejati. Dengan kemampuan bela dirimu yang biasa, kamu telah mendorongku hingga melukai harga diriku dan membuatku menggunakan pukulan terkuatku. Tapi itu berakhir sekarang. Bersiaplah untuk menghadapi serangan terakhirku. Naga hitam akan turun dari pegunungan. Li Qi berteriak sambil menuangkan seluruh esensi sejatinya ke dalam pedangnya. Pedang hitam itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya oranye cemerlang dan angkuh. Li Qi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan mengarahkannya ke Tai Feng, lalu menebasnya ke bawah dalam jarak yang sangat jauh. Pada saat itu, beberapa bayangan mengerikan dan samar muncul di udara. Ini adalah cakar naga hitam. Dia sudah berhasil membentuk bayangan naga hitam. Li Qi ini benar-benar ahli dalam seni pedang keluarga Li. Tai Feng akan merasa mustahil untuk menahan serangan ini. Saat naga hitam itu berlari ke arahnya, Tai Feng tahu bahwa ini adalah jurus terkuat Li Qi. Meskipun naga hitam mengandung energi yang akan menakuti sebagian besar prajurit, pada saat ini Tai Feng tidak merasakan apapun di hatinya selain ketenangan yang tiada taraf. Tanpa sedikit pun rasa takut, dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangannya. Dia bisa merasakan niat bertarung yang kental dari pedang itu seolah-olah itu adalah teman lama. Persetan dengan ibumu. Anda pikir Anda menang tetapi saya akan menjadi pemenangnya. Hati Tai Feng meninggalkan semua pemikiran yang tidak perlu. Dia mengeluarkan raungan luar biasa yang memecahkan udara dan menekan setiap ons esensi sejati yang tersisa ke dalam pedangnya. Esensi sebenarnya dari pedang itu telah dikompresi hingga batasnya. Pada saat ini tiba-tiba ia meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya yang sangat terang terpancar dari berbagai tingkat saat esensi sejati vulkanik meletus dari pedang itu. Itu berubah menjadi pelangi cemerlang yang melesat ke depan seperti meteor yang menyala-nyala langsung ke bayangan naga hitam. Mengalahkan semua perlawanan, mengalahkan semua musuh, mengalahkan seluruh ciptaan. Ini adalah keterampilan, rune luar biasa, serangan kekerasan instan. Bang! Terjadi ledakan besar dan hal yang tak terbayangkan terjadi. Bayangan naga hitam telah terpotong menjadi dua oleh pedang Tai Feng.
Li Qi terlempar keluar panggung seperti boneka kain sambil meludahkan darah. Mata Qin Xiao berbinar saat melihat pemandangan ini. Esensi sejati telah terkondensasi menjadi kenyataan. Bagaimana ini mungkin? Cahaya terang itu jelas merupakan esensi sejati, tetapi untuk menggunakan esensi sejati seperti itu diperlukan setidaknya periode kondensasi denyut nadi untuk digunakan oleh seniman bela diri. Tai Feng hanya berada di batas penempaan tulang, jadi bagaimana caranya? Pada saat ini di lapangan, segera setelah Li Qi terlempar dari panggung, Tai Feng jatuh berlutut. Esensi sejatinya telah habis seluruhnya. Dia menopang dirinya dengan pedang ini sambil berlutut. Kedua matanya menatap penuh hormat pada nyala api yang terlacak dari lambang prasasti. Simbol ini, apakah itu membantunya sendiri? Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai prasasti api selebar 1 inci itu. Aliran semangat juang terus-menerus ditransmisikan dari prasasti tersebut, dan Tai Feng merasakan ikatan yang sangat dekat, hampir seperti kekeluargaan dengannya. Wasit naik ke atas panggung dan mengumumkan kemenangan Tai Feng. Ini sungguh sebuah kekecewaan yang luar biasa. Bintang berbakat dan sedang naik daun, Li Qi telah dikalahkan oleh Tai Feng. Qin Xiao menatap Tai Feng dalam-dalam, dan berkata kepada Mu Yi, sepertinya aku benar sekarang. Bagaimana esensi sejati berubah bentuk? Bagaimana Tai Feng melakukan ini? Itu mungkin bukan keterampilan bela diri. Sepertinya begitu. Mu Yi menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berkata, jika saya tidak salah, maka itu adalah keterampilan simbol prasasti. Prasasti tersebut dapat mengubah aliran esensi sejati dan mengirimkan keterampilan. Di kerajaan Sky Fortune, teknik seperti itu hampir semuanya hilang. Keterampilan menulis. Qin Xiao tercengang. Dia tidak sepenuhnya memahami keterampilan menulis, tapi dia pernah melihatnya sebelumnya. 80 tahun yang lalu ketika dia memimpin pasukan untuk melawan negara Matahari Timur, dia telah melawan jenderal mereka dan melihat keterampilan simbol prasasti pada saat itu. Tidak disangka setelah jangka waktu 80 tahun, dia akan melihatnya sekali lagi. Dia memikirkan hal ini dan kemudian berkata kepada seorang tentara, berikan perintah, suruh Tai Feng datang menemuiku. Ya, Tai Feng tidak mengira Marsekal Qin akan meminta untuk bertemu dengannya secara pribadi. Ini benar-benar suatu kehormatan terbesar. Dalam keadaan biasa, para perwira militer tidak memiliki kualifikasi untuk menemui Marsekal Qin secara langsung. Meskipun dia telah melewati situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tetapi begitu dia melihat Marsal, gelombang tekanan yang sangat berat memaksanya untuk berlutut. Dia berkata, Tai Feng memberi salam pada Marsal. Berdiri, Qin Xiao melambai. Saya memanggil Anda ke sini untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Dari mana asal pedangmu? Melapor ke Marsal, 3 bulan lalu itu diambil dari musuh setelah pertempuran. Oh, biarkan saya melihatnya. Ya, Tai Feng mempersembahkan pedangnya. Qin Xiao menjentikkan jarinya ke bilah pedang saat suara jernih terdengar di udara. Meskipun sudah lama, dia tahu ada sedikit ketidakharmonisan. Pedangnya bagus, tapi patah. Qin Xiao menunjukkan pedangnya pada Mu Yi. Mu Yi memegang pedang di tangannya dan mengunci pandangannya pada ukiran api. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tulisan itu. Dia menutup matanya saat dia merasakan kekuatan jiwa. Mu Yi berdiri diam untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tapi Qin Xiao dengan sabar menunggu. Setelah beberapa waktu berlalu, Mu Yi akhirnya membuka matanya. Dia berbalik dan membiarkan Qin Xingxuan memegangnya. Mustahil baginya untuk mengatakan apapun darinya, tapi dia hanya ingin dia bisa merasakan karya master ini. Qin Xingxuan memegang pedang ke tubuhnya dan membiarkan kekuatan jiwanya tenggelam ke dalam simbol ukiran api. Karena dia begitu fokus, sepasang alisnya yang elegan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan lembut. Bagaimana itu? Mu Yi bertanya pada Qin Xingxuan. Qin Xingxuan menjawab, bakat Xingxuan terlalu buruk. Saya hanya merasakan bahwa itu penuh dengan simbol dan garis yang sangat misterius. Itu harusnya berasal dari tangan seorang master. Mu Yi berkata, adalah normal jika kita tidak bisa mengatakannya. Setelah prasasti selesai, simbol dan rune rahasia akan disembunyikan di dalam harta karun. Sulit untuk melihatnya, apalagi dengan prasasti yang rumit dan rumit ini. Ini mengejutkan, tetapi hanya jika ada lebih banyak lagi rahasia yang bisa saya temukan. Setelah Mu Yi mengatakan itu, Tai Feng berkata, melapor kepada Marsal, Tai Feng membeli simbol prasasti ini di toko. Ada 2 yang dijual, tapi sayangnya saya hanya membeli 1. Jika Tuan Mu Yi membutuhkan, saya akan pergi ke toko untuk membeli yang lain. Qin Xiao terkejut. Kamu membeli prasasti ini. Awalnya bukan pada pedang. Ya, saya pribadi mengukirnya kemarin. Mu Yi mendengar kata-kata Tai Feng dan langsung bersemangat. Dia bertanya, di mana kamu membelinya? Alun-alun kota. Alun-alun kota. Mu Yi berhenti. Kesannya, barang di sana paling banyak 1 atau 200 style emas. Bagaimana mereka menjual simbol prasasti? Terlebih lagi, dengan latar belakang keluarga Tai Feng, bagaimana dia mampu membelinya? Oleh karena itu Mu Yi berkata dengan ragu, sejauh yang saya tahu, keluargamu biasa-biasa saja. Bagaimana Anda bisa membeli simbol prasasti yang begitu mahal? Tai Feng ragu-ragu dan kemudian berkata dengan jujur, ini, pada saat saya membelinya, harganya ditandai 100 style emas. Pada akhirnya saya hanya mampu membeli ini. 1 hun, berapa harganya? Mata Mu Yi yang biasanya tenang melebar seperti piring dan dia terengah-engah, 100 style emas.
Ini dijual dengan harga 100 tile emas. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.